Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jadi, di video kali ini aku akan membahas sebuah kasus kriminal yang dilakukan oleh sebuah pria bernama Edward Theodore Gain atau yang biasa disebut sebagai Ed Gein. Yang dimana Ed Gein ini membunuh dan mengambil beberapa mayat perempuan di kuburan untuk dijadikan souvenir. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke topik pembahasannya. Jadi Edward ini lahir pada tanggal 27 Agustus 1906 di La Crosse, Wisconsin, Amerika. Ed lahir dalam sebuah keluarga yang terbilang unik. Ayahnya Ed yang bernama George J. Gain adalah seorang pecandu alkohol, sedangkan ibunya Augusta Gain adalah seorang perempuan yang sangat dominan dan cenderung overprotective terhadap kedua anaknya, Ed dan Henry. Jadi buat kalian yang gak tahu overprotective adalah sifat orang untuk melindungi dan menjaga sesuatu yang dia sayangi secara berlebihan. Jadi ibunya Ed ini sangat takut jika terjadi apa-apa terhadap kedua anaknya tersebut. Makanya Ed dan kakaknya ini sejak kecil dididik oleh ibunya untuk membenci perempuan. Bahkan akses untuk keluar rumah itu dibatasi oleh ibunya. Ditambah rumah mereka tempati itu jauh dari permukiman warga yang membuat Ed dan kakaknya ini jadi sangat amat tertutup. Ayahnya Ed ini adalah salah satu orang di keluarga Gain yang paling sering berhubungan dengan masyarakat, karena ayahnya ini adalah tulang punggung keluarga. Tapi sayangnya pada tahun 1940 ayah Ed meninggal dunia akibat gagal jantung. Semenjak ayahnya meninggal, ibu Ed juga langsung sakit-sakitan. Ed dan kakaknya ini akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah untuk mencari pekerjaan. Meski agak aneh, masyarakat tetap menerima Ed dan kakaknya karena mereka sangat ulet dalam bekerja. Pada tahun 1944, Ed dan kakaknya Henry tadi itu mencoba untuk merenovasi rumahnya. Namun pada saat merenovasi rumah, terjadi sebuah insiden yang dimana rumah tersebut terbakar dan Henry kakaknya tadi itu ditemukan tewas. Tapi kematian Henry itu sangat misterius. Jasad Henry sendiri itu tidak ditemukan luka bakar, tapi malah terdapat beberapa memar di kepala akibat pukulan benda tumpul. Kecurigaan sempat dilayangkan ke Ed, namun karena Ed terus-menerus berlaku sangat baik, lama-lama kelamaan sikap kecurigaan masyarakat itu memudar dan tidak ada yang menuntut Ed pada kematian Henry tersebut. Tak selang beberapa lama, pada tahun 1945, ibu Ed, Augusta Gain, meninggal dunia. Seketika hidup Ed ini berubah total karena Ed kehilangan sosok idola, panutan, dan salah satu temannya. Hal tersebut membuat Ed sangat terpukul dan kesepian. Dan pada saat itulah, setelah kematian ibunya, Ed ini mulai mempelajari tentang anatomi tubuh perempuan hingga belajar sejarah kekejaman Nazi, khususnya soal eksperimen medis di kamp konservasi. Tapi pada saat itu, masyarakat sekitar menganggap Ed itu normal seperti biasa. Hingga pada 16 November 1957, seorang perempuan pemilik toko perkakas, Bernice Warden, tiba-tiba menghilang. Kebetulan anaknya Bernice, Frank, yang mana seorang wakil sheriff, langsung turun tangan untuk mengurus kasus kehilangan ibunya ini. Penyelidikan langsung mengarah ke Ed Gein. Ed yang diketahui sering mengunjungi toko tersebut, namun tidak pernah membeli barang apapun di toko itu. Frank pun memutuskan untuk mengecek rumahnya Ed. Sampainya di rumah Ed, Frank mengetuk rumah, namun tak ada tanggapan dari si Ed Gein tersebut. Ia pun berinisiatif untuk masuk melalui gudang kayu, namun yang ia temukan di dalam gudang kayu itu adalah sebuah tubuh perempuan dalam posisi terbalik tanpa kepala. Di dalam hingga dada terdapat sebuah sobekan panjang yang digunakan untuk mengeluarkan organ-organ dalamnya. Ternyata seorang perempuan yang tergantung tadi itu adalah ibunya Frank yang menghilang. Namun rasa terkejut Frank masih belum selesai.
Ia mencoba untuk memasuki gudang itu lebih dalam dan ia menemukan beberapa benda yang sulit masuk ke nalar manusia normal. Dalam ruangan itu terdapat 10 kulit kepala perempuan, 1 gulung kulit perempuan, sabuk yang terbuat dari put perempuan yang dijahit menjadi satu, serta kursi yang dudukannya itu terbuat dari kulit manusia. Endgen ini juga menjadikan sejumlah tengkorak manusia untuk dijadikan mangkuk sup. Setelah temuan fantastis itu, Endgen langsung diciduk dan diadili. Selain sidang karena pembunuhan Bernice Warden, Endgen juga diduga sudah membunuh pemilik bar yang bernama Mary Horgan. Pada saat persidangan, Ed mengaku hanya 2 orang yang ia bunuh, dan sisanya ia menggali kuburan perempuan yang baru meninggal. Jadi si Ed ini mengambil jasad tersebut lalu dibawanya pulang untuk dijadikan souvenir tadi. Total mayat yang ia jadikan souvenir itu berjumlah 15 mayat perempuan. Alasan Ed membuat hal seperti itu karena ia ingin hidup seperti perempuan utuh seperti ibunya. Sampai-sampai Ed kerap menggunakan pakaian perempuan dan memakai topeng dari kulit wajah perempuan agar ia mirip seperti ibunya. Ed dianggap memiliki gangguan mental. Ed ini akhirnya dijeblos ke rumah sakit jiwa selama 10 tahun. Selama di rumah sakit jiwa, Ed dikenal sebagai orang yang sangat baik, sopan, lembut, bijaksana, dan tidak menyusahkan orang lain. Setelah sudah dianggap normal, Ed ini disidang kembali dan dinyatakan bersalah. Namun dia tidak dikurung, melainkan Ed hanya disebut sebagai tahanan gila dan dikurung di Institut Kesehatan Mental. Hingga pada tanggal 26 Juli 1984, Endgen meninggal dunia karena kanker paru-paru dan gagal jantung yang ia derita. Kasus ini yang terbilang luar biasa. Kasus Ed ini diangkat dalam sebuah film yang berjudul. Jadi itulah cerita dari Endgen, pembunuh sekaligus pencuri jasad perempuan yang dia jadikan souvenir. Dan sampai sini saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video. Maaf kalau ada salah kata. Dadah.